Selamat pagi dan selamat datang Mas Rich, Real Rich ya. So you are one of the crazy rich in Indonesia. Senang sekali kita kehadiran Mas Rich karena betul-betul tujuan dari bukan tujuan, maksudnya kehadiran kami harapkan di sini adalah untuk berbagi pengalaman tentang Omah Library. Jadi kita adalah ruangan podcast ini, Librarian POV ini adalah untuk membicarakan tentang perpustakaan, tetapi dari berbagai perspektif. Jadi nggak hanya buku, nggak hanya ruang dan sebagainya. Jadi betul-betul merupakan suatu kesempatan emas buat kami bisa menghadirkan Mas Rich, apalagi dengan Omah Library-nya. Terus terang saya baru mendengar tentang Omah Library-nya, tapi setelah saya cek kemana-mana begitu banyak coverage tentang Omah Library dan juga bagaimana kekaguman orang akan keunikan dari Omah Library. Karena itu kita ingin sekali mendengarkan, menggali dari perspektif Mas Rich, kenapa kok bisa sampai mendirikan Omah Library. Jadi saya ditemani dengan Ayu, udah kenal dong Ayu ya, di Librarian Stage. Pertama-tama tentu kita ingin tahu juga, saya baca biografinya begitu banyak prestasi yang sudah diperoleh oleh Mas Rich ya, dan kemudian sangat mengagumkan. Kalau saya membaca CV-nya mungkin sejam lebih kurang kali ya. Jadi mungkin you can introduce yourself. Saya tahu bahwa Mas Rich adalah arsitek dan pendiri dan pengelola Omah Library dan masih muda lagi ya. Jadi kita ingin juga menggugah terutama Gen Z to adopt your ethos dan sebagainya. Jadi kita bisa mulai mungkin Mas Rich cerita kenapa sih kok bisa mendirikan, apa yang menggugah hati nurani Mas Rich mendirikan Omah Library. Karena banyak orang yang belum tahu ya. Itu waktu saya praktek setiap hari itu saya feel damage, terluka gitu, dengan stres, dengan professions, dengan keseharian gitu. Setiap hari pulang, iklim metropolitan Jakarta terutama di Tangerang, urban space dan sebagainya, itu begitu banyak hal yang jadi kenapa sih kehidupannya seperti ini gitu. So I think melihat hidup librarian dan library gitu ya, itu kan it's been like a very honor to meet orang yang berbakti pada education. It feels like we can escape for this kind of reality. Bermimpi dari sebuah imajinasi yang I think if we get a good setting of the knowledge, nggak ada yang mau kita pengen kota kita itu seperti ini. Nah akhirnya library become one of the escape point dari satu pressure yang nyata. Pada waktu being architect, we service the people. Pada waktu bicara library, dari menulis itu membutuhkan membaca buku. Nah membaca buku itu memerlukan cataloging yang klasifikasi yang kita tuh harus tahu tujuannya, itu baca buku untuk yang mana gitu. I think one of the thing that buku akan membantu konstruk pemikiran kita untuk, menurut saya ya, itu menghadapi stressful period kita sebagai, saya sebutnya negara yang post kolonial gitu, yang semuanya pressurized dan semuanya itu nggak merdeka, tapi kita dituntut untuk bisa survive gitu. So I think apalagi library di kita, sorry to say, tapi kan it's very poor quality gitu, dalam pemahaman untuk bukan librariannya, tetapi penyediaan fasilitas untuk para librariannya. Jadi I think nothing wrong with it, cuma we need to fight. And I think, and then the Omah Library starts dari sebuah tempat yang ingin berdiskusi tentang buku. Kebetulan buku arsitektur itu bukunya tuh mahal sekali. Habis itu kita diskusi, kita transkrip tuh. Begitu transkrip kita tulis ulang, dulu masih nggak ada AI. Jadi ngetranskrip itu bisa habis waktu 1 hari. Nah kami untuk mentranskrip sisi diskusinya. Jadi kita bikin diskusi, kita transkrip diskusi, jadi sebuah naratif kesimpulan, nanti jadi satu artikel. Kita record, kita macam-macam gitu. Nah akhirnya kami sisihkan dari studio itu untuk 2 hari dalam 1 minggu, Sabtu dan Minggu, itu waktu saya itu di library. Akhirnya banyak yang terlibat, anak-anak muda-muda. Dan saya percaya bahwa perubahan itu memang dari anak-anak muda-muda ya. Di belakang Omah Library itu begitu banyak anak-anak muda dulu, di tahun 2014 itu
datang Sabtu Minggu, ada yang volunteer, ada yang memang dibayar secara harian gitu. Itu menata buku dan membicarakan buku di arsitektur. Akhirnya sampai kita nerbitin buku pertama yang kita tulis waktu itu 1 tahun. Udah senang banget. Akhirnya kita punya buku kita di rak library kita. Nah itu satu hope ya. Iya, suatu achievement ya. Yes. Karena jarang sekali dan saya melihat yang unik dari Omah Library adalah begitu banyak publikasi artikel yang ditulis. Jadi tadi writing is healing ya. Jadi itu benar banget dan kemudian menarik sekali karena nggak semua orang berpikiran seperti itu, Mas. Kemudian mungkin Oh ya, jadi gini, tadi kan Kak Rich menyampaikan terkait terluka. Kemudian kenapa ke sebuah buku? Berarti kan kakak itu sangat dekat dan lekat dengan buku. Dan apa sih perspektif kakak tentang perpustakaan? Meski tadi kakak sempat singgung ya bahwa library di Indonesia itu kualitasnya atau mungkin bangunannya itu ya boleh dibilang mungkin tidak seperti yang dibayangkan atau yang kakak pikirkan sebagai seseorang yang memiliki latar belakang arsitek gitu kak. Boleh nggak kak ceritain perspektif kakak terkait perpustakaan dan kemudian mengintegrasikan ilmu kakak ke perpustakaan? Gini, mau nggak mau apa yang kita hadapi di sekarang ini di Jakarta, di kota besar terutama, it's gonna be copied in Indonesia. Kita punya kesenjangan antara sifatnya yang center dan very. Sangat kalau di desa kita tuh tahu bahwa kita terus bertoleransi. Kita guyup bersama-sama. Kalau di kota semuanya kompetitif dan kapitalistik. Itu sudah satu hal yang nyata. Jadi kalau saya yang ada di Jakarta ini, paling saya pikir arsitekturnya pasti akan mentok in some point. Kita ada klien, kita ada praktis, ya akan jadinya seperti itu. Dan kita coba terus mendekatkan diri pada lingkungan dan sebagainya. Tetapi melalui buku, itu unlimited imagination. Begitu kita masuk mulai dari filosofi, dari teori, dari metode, begitu berjuta-juta banyak metodologi dan variasi. Begitu kita meng-crossing satu dan lain imajinasi melalui sebuah buku, wording, dan kita begitu peka sama satu wording, itu imajinasinya tuh bisa, arsitektur kita itu bisa jadi nggak kalah sama arsitektur yang ada di barat atau di timur sana gitu. Jadi kita bisa setara meskipun pakai barang-barang yang murah. Jadi penyadaran bahwa kita sebagai Indonesia, sebagai negara bekas penjajah, kita itu not having that kind of privilege. Sumber daya kita kalau kita tidak maintain, itu kita jadi kemiskinan pemikiran gitu. Nah dengan pemahaman baru kita tidak berada amat. Material yang sederhana aja. Bisa nggak kita bikin kelas dunia? Nah munculnya begitu tuh muncul dari buku. Banyak buku yang saya baca dari buku India, terutama mengadopsi Mahatma Gandhi, Laurie Baker arsiteknya. Buku-buku selatan saya bilang. Buku-buku selatan itu kecuali Australia ya. Buku selatan India menurut saya penting. Sri Lanka, Geoffrey Bawa dan Tropicalism. Jepang, Korea gitu. Yang timur tradisionalisme. Jadi buku itu memang berbeda antara buku-buku yang ada di barat tentang uang, hegemoni dan kekuasaan. Buku utara itu berbeda. Nah, buat saya pemilihan buku dan statement buku begitu jarang buku-buku yang muncul dari selatan. Nah, kita di Southeast Asia. Jadi buat saya itu jadi statement yang kita perlu berjuang dari sudut pandang imajinasinya dulu nih sebagai sebuah bangsa. Siapa tahu itunya yang selama ini itu enggak. Jadi kayak kita jadi kayak nge-copy aja gitu. Menarik. Jadi kakak mau bilang bahwa kita tuh harus punya standing position sendiri, tidak ngikutin, akarnya harus kuat. Nah itu harus dimulai dari buku. Tetapi kakak bisa sampaikan nggak? Iya memulai dari buku, tapi hal apa yang perlu kita dokumentasikan, kemudian itu tuh bisa menjadi warisan yang sangat berharga kak? Gini. Proses refleksi itu penting. Itu dijalani begitu kita benar-benar tahu apa kita punya tujuan. Di China, saya ke sana ke Inner Mongolia. Mereka itu biasa survive. China itu beda sama Inner Mongolia. Di Inner Mongolia bahkan mereka dari 1980-an mereka mendokumentasikan arsitektur Nusantara mereka sampai berpuluh-puluh jilid itu. Tapi tebak berapa yang ditranslate ke bahasa Inggris? 1. Begitu confidentnya mereka tentang kesetaraan itu muncul bukan karena kamu memperbandingkan diri dengan bangsa lain, bukan.
dengan kamu menebalkan akar kamu dan kamu you know that is useful. Kalau kata satu kakak saya dari Yogyakarta, namanya Yolanda, dia bilang, Rich, ingat ya, whatever that you have done, itu ada titipan leluhur. You need to mindful of that. So you need to be more mindful now in the future. Saya percaya bahwa ini semua titipan sih. Bagaimana saya memahami bahwa beberapa guru dari Yogyakarta itu menyumbangkan beberapa body of work yang luar biasa dahsyat. Romo Mangun, Pak Eko Prawoto, sesuatu yang sangat mengakar. Bahkan bambu dan itu bisa menari gitu. Bata pun yang patah-patah itu bisa dibentuk cantik sekali. Bukan cuma kecantikan, that is functional. Yang dikerjakan dengan tukang lokal, dengan kenek yang berubah menjadi tukang, dibayar lebih. Dan itu muncul dari sebuah proses empati ya. Nah, terhubungan saya dengan guru-guru itu adalah melalui sarana buku. Buku, tulisan, perbincangan, diskusi. Nggak pernah dari sebuah karya yang ada di kotak kaca gitu, seakan-akan arsitek itu kan harus sombong gitu, karyanya harus shiny gitu, enggak gitu. Karya modern gitu ya, Bukan, sesuatu yang vernacular, sesuatu yang keseharian, tetapi ini sangat contemporary dan sangat avant-garde gitu. Dan itu yang sekarang kita rasakan hilang ya dari bangsa kita. Maksudnya kita sangat mengagung-agungkan kebarat-baratan, jadi kita adopsi entah pemikiran mereka dan sebagainya, tidak berarti jelek, tetapi kita lupa dengan local wisdom dan sebagainya. Yang sebenarnya sayang sekali. Jadi kalau kita nggak semua sih, tapi ada anak-anak muda yang apalagi dengan kemajuan sekarang mereka lupa. Mereka lebih memilih misalnya kalau tinggal di apartemen misalnya ya, instead of tinggal di pedesaan dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita balik lagi, sangat menarik sekali karena di sini Mas Rich ini sangat menekankan you are talking about humanity, empathy, dan sebagainya itu. Yang sangat mengagumkan disampaikan oleh seorang muda gitu. Karena kebanyakan yang bicara tentang empati dan sebagainya sudah yang lansia gitu kan. Tapi balik lagi kita ke Omah Library, saya juga membaca sejarah bagaimana awalnya itu kan mulainya dari ruang kerja, ingin nyaman membaca dan sebagainya. And you have your studio ya, dan kemudian perlahan-lahan. Tapi melihat misalnya yang saya lihat misalnya di dindingnya itu ada jendela bulat yang besar sekali, duduk kursi dekat situ nyaman sekali gitu kan, dan di situ Anda bisa membaca dengan nyaman, kemudian akhirnya nantinya memproduksi lagi pengetahuan, tulisan dan sebagainya, dan itu mungkin bisa apa yang dikerjakan oleh mereka yang datang ke Omah Library, apakah mereka juga melakukan proses yang sama? Misalnya datang tidak hanya sekedar pengen, oh enak banget ruangannya, tapi juga pasti akan memproduksi sesuatu dari kunjungannya ke Omah Library. Setidaknya testimonial. Yeah, Mereka kita mengencourage untuk menulis testimonial yang kami akan publish. Dan proses menulis itu kan terapi ya, apa yang mereka dapatkan ataupun ada kritik untuk kami itu. Jadi tulis itu dan itu kita tempel. Dan itu sekarang mungkin sudah hampir 30.000 ya itu testimonial itu. Dari situ sebenarnya mendapatkan masukan dari orang, dan memang Omah Library bisa seperti sekarang itu karena memang mereka yang datang, mereka menuliskan itu, dan kadang-kadang tulisannya itu kami coba wujudkan, termasuk membuka section yang baru misalnya. Dan akhirnya section itu menjadi tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang tadinya di bawah itu gudang, kami cat hitam, tahu jadi tempat buat meditatif gitu, bengong gitu, dan it's been silence ya gitu. Saya jadi sadar, oh ya bisa begini juga ya. Jadi kakak menciptakan ruang untuk kebutuhan yang mereka ingin tuh, pengen dapat ruangan apa sih di Omah Library. Testimonial penting, karena generasi selalu berubah. Dan bagaimana ruangan bulat yang tadi itu dan ada kacanya itu, sebenarnya itu the living book. I've been researching, risetnya itu bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah lingkaran di mana orang masuk ke dalamnya mendapatkan sebuah dunia yang melihat itu beda, ini beda, bawah beda, ini beda. Kayak kalau kata satu guru saya Pak Yuswadi, itu namanya indera jamak. Jadi when you touch things, you see things, you think it's so plural gitu. Yang itu memantik senses kamu sampai lebih berlipat-lipat gitu. Nah mungkin itu yang mereka rasakan. Jadi I feel recognized. Indranya itu aktif gitu. Nah di ruang biasa yang cuma didekoratif dengan tidak punya referensi akar, itu menjadi
generik gitu mungkin. Menarik Kak, karena boleh izin ini ya menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana hubungannya ketika membangun ruang perpustakaan yang seperti itu, yang berkualitas dengan versi masing-masing tentunya, tetapi punya jiwa yang tadi Kakak sampaikan itu loh Kak. Ya terkait sustainability, terkait tidak materialistik, kayak gitu. Gimana Kak? Pertama kali itu materialnya itu it needs not to be so itu harus ada visi perpustakaannya dulu. Tapi materiality itu harus dieksploratif supaya representasi Indonesia yang berpihak pada yang lemah itu menurut saya itu keluar. Nah, saya berbicara ini dalam sudut pandang punya perjuangan ya, Bu. Kakak. Jadi bagaimana saya berusaha memperjuangkan materi yang lemah ini bisa muncul ke permukaan. Begitu banyak kalau kami secara arsitek mendesain rumah-rumah untuk orang-orang yang berada ya, ataupun ada yang mungkin orang-orang yang tidak berada gitu. Nah, di antara keduanya itu kan ada pertentangan antara material kuat dan material lemah, material mahal dan material yang seadanya. Nah, di dua itu apakah dua-duanya saling berkonfrontasi? Kan enggak juga. Tapi bagaimana dua ini bisa secara harmoni berjalan. Oke. Jadi bukan cuma materialitasnya sekarang, tapi komposisi secara penuhnya itu menciptakan sebuah komposisi bahwa Indonesia ini adalah dua ekstrim yang berbeda. Nah, menurut saya itu jadi satu mindfulness yang penting begitu kita bicara state of the art yang baru untuk arsitektur Indonesia. Dan kebetulan library ini menjadi satu titik pijak strategis ya sebenarnya untuk bisa dinikmati oleh publik. Oke. Sangat berjarak. Orang banyak yang cuma ngelihat gadget atau aja gitu tanpa pernah melihat lembar bukunya itu ditulis seperti spacingnya itu benar-benar human. Jadi kamu memegang gitu. Kesadaran itu ya. Iya, memegang dan membuka buku dan ini ada limit satu-satu dan limit of your thinking di halaman berapa gue punya referensi ini. Itu nggak bakal lupa begitu kita buka. Nah, mindfulness itu yang menurut saya latihan yang sangat mahal. Begitu noran kita bekerja, satu kritik yang saya alami, saya been researching, anak saya homeschool, tapi saya been researching a lot of education dasar selama bertahun-tahun. Saya punya observasi bahwa anak-anak di Indonesia, mereka bahkan tidak membaca buku-buku yang berisi great ideas. Misalnya, ya saya mensurvei beberapa negara, justru di SMP diajarin beberapa buku yang cukup bagus gitu, yang Art of War, Sun Tzu, gitu ya, Nicola Machiavelli, The Prince gitu. Anak-anak yang SD harusnya belajar tentang misalnya Oliver Twist atau R.A. Kosasi, komik gitu, yang ada beberapa buku yang memang layak gitu untuk kita bisa baca dan menjadi imajinasi di belakang layar. Kalau yang hari-hari dilihat cuma YouTube dan misalnya shorts, yang kita tuh nggak punya kontrol, dan itu endingnya adalah kapitalistik basis kan, untuk mengkonsum toy, mengkonsum cerita-cerita yang itu nggak bisa dikurasi. Apakah ini tepat untuk kita yang sebenarnya tidak setara dengan yang lain gitu? Jauh sekali. Kita mencoba global, tapi isu global tuh I think is not fit to us. Gitu. Jadi itu karena kadang-kadang kita hanya mengadopsi atau membuat tagline gitu ya. Misalnya misalnya balik lagi kita tadi bicara tentang perpustakaan, orang bilang green library. Mereka hanya green library karena banyak tanaman dan sebagainya. Itu kan maksudnya itu masih pemahaman yang sangat mendasar yang harusnya diubah. Jadi saya balik lagi itu parameter tuh, Bu. Jadi orang biasa bicara gini, penting mana? Kamar tidur atau aktivitas tidur. Orang fokusnya ke kamar tidur. Padahal yang penting aktivitasnya. Betul. Itu bolak-balik. Nah, kalau perpustakaan, lebih penting mana? Perpustakaannya atau aktivitas membaca bukunya, refleksinya. Kan dua hal itu jadi semacam simbol dan kenyataan gitu. Nah, diskusi ini harus terjadi pada waktu pembentukan library. Nah, setidaknya itu dibicarakan. Yang mana yang mau dibicarakan? Jadi very critical. Nah, itu yang mungkin diskusi itu yang didambakan ya. Balik ke fungsinya ya. Benar, librarian tuh dihargain suaranya gitu. Karena librarian tuh kayak nggak cuma pemakai gitu. Iya. Memang biasanya begitu. Apalagi kebanyakan perpustakaan kita hanya didirikan oleh arsitek dan sebagainya, tidak melibatkan pustakawan. Padahal we are the one, bukan sok pinter, tapi kita tahu alur berpikir, alur
journey, customer journey dan sebagainya di perpustakaan ya. Jadi kita harus sebenarnya dilibatkan, tetapi itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah kita udah terima, kita tinggal bagaimana Itu menurut saya fatal. Nah, buat background Bu, I've been in perpustakaan ITB, itu jadi bantu mereka itu beberapa tahun waktu saya di mahasiswa. Jadi saya ini namanya digital library, ini salah satu kelompok minatnya. Sama kakak kelasnya namanya Gunawan. Dia bikin itu dan saya ikut. Jadi saya bukan anak yang baru tahu tentang itu. Jadi di kampus itu emang diajarin cataloging, satu-satu ini pengetahuan ditata. Jadi membentuk systematical thinking pada waktu saya praktis. Jadi cukup mudah karena organization of thinkingnya itu bisa put it in that place, in kategori gitu. Menarik sekali ya. Saya punya contoh satu misalnya. Pada waktu itu saya bekerja di rumah di Pusat Dokumentasi Pak Habib Yasin, itu biaya dari DKI dan sebagainya. Mereka merenovasi terus kemudian ditutup dengan tembok dan sebagainya. Sementara anggaran sangat kecil. Jadi saya datang ke tata kota, dinas tata kota dengan Pak Habib Yasin. Kemudian saya bukan komplain, saya bilang, Pak, apa Bapak mempertimbangkan dengan ditutupnya selain gelap, kalau kita tidak mampu membayar AC, ya kan? Jadi saya mohon supaya dibuatkan kaca besar-besar sehingga kalau misalnya AC mati, kita ada udara, bisa buka jendela dan sebagainya. Dan itu terbukti 3 bulan kita hanya bisa sanggup hidup dengan AC karena nggak ada anggaran. Tapi untungnya kita kan punya jendela kaca besar bisa dibuka. Itu aja kita bisa survive. Di situ memperlihatkan bahwa bagaimana pustakawan seyogianya juga dilibatkan ya. Itu pelibatan ya kan? itu kan sangat penting dalam ad hocism. Negara kita itu tidak banyak mendengarkan Bu. Jadi ad hocismnya itu relatively very low. Ad hocism itu saling mendengar dan berdiskusi. Ada ad hoc, pengennya itu langsung jadi kayak Plato gitu. Ini terima ini gitu, top down. Iya benar Kak. Akhirnya banyak restrain ya dari bawah. Betul. Iya, itu kenapa kayak gitu ya? Pengennya jadi cepat tapi sebenarnya ketahanannya juga nggak lama. Kalau saya bilang sih Sistem kita ya. perlu baca Tan Malaka dulu Madilo supaya tahu bahwa pikirannya belum merdeka. Oke Kak, Iya, karena tidak semua orang membaca Tan Malaka, apalagi mungkin dia tidak tahu bahwa Tan Malaka menulis buku. Bagaimana saran Kakak atau ingin menyampaikan kepada orang-orang yang tentu memiliki kapasitas, ya kekuasaan atau supaya memperhatikan library agar lebih tadi secara bangunan dia itu tidak menggunakan hal-hal atau apa Kak, bahan-bahan Kak, bahan-bahannya itu tidak melihat yang yang modern, yang harus bertingkat, yang berlantai ya. Nah kayak gitu, itu seperti apa? Sebenarnya orang harus mengalami dulu yang the best library dulu supaya dia bisa ini beda gitu. Setelah mengalami dia harus tahu aktor yang di sini itu yang membentuknya itu siapa dan bagaimana dan kenapa. Jadi kalau orang nggak pernah ngalamin, orang itu nggak akan bisa judgmental banget gitu. Apalagi negara postkolonial, maaf ya, biasanya pikirannya nggak merdeka. Pakai gambar seakan-akan semuanya bisa gitu. Semua gambar aja gitu. Padahal begitu mengalami itu ada empathy muncul. Padahal hampir sebagian besar di kita itu kan munculnya dari desa juga ya. Dan kita punya the wisdom of the village kalau kata Pak Eko Prawoto. Yang I think akan membuat kita menjadi manusia yang punya dua sisi. Sangat lembut tetapi juga bisa sangat disiplin. Iya. Nah yang kurang kan sebenarnya kelembutan gitu. Kotanya sudah sangat disiplin. Tapi balik lagi jadi saya ingin sekali bagaimana kira-kira Mas Rich bisa berperan gitu, maksudnya mendekati penguasa-penguasa supaya mereka berubah, ada paradigm shift. Lo kalau bicara perpustakaan gitu ya, jangan asal buat gedung megah ada lift tapi terus kemudian mati karena nggak bisa digunakan. Tetapi setidaknya kami juga didengar para arsitek gitu, karena kebanyakan saya nggak mengatakan arsiteknya nggak benar, tapi arsitek itu kan kadang-kadang menurut juga apa yang disuruh kliennya ya kan, saya pengen ini. Tapi kan
tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rich ya tentang empati dan sebagainya itu harus juga diselipkan di dalam proposal dan sebagainya. Any possibility bahwa you can be one of the leaders untuk approaching all the government people? Bisa. Saya pikir saya mau bahwa yang penting 3 parameter dasar untuk bisa membalik situasi. Pertama, material jangan mahal-mahal terus. Kedua, jangan lama-lama bikinnya. Yang ketiga, saya pikir yang paling penting adalah coba suasananya itu plural deh kayak Indonesia. Jadi coba bikin satu state of the art yang something very avant-garde gitu. And you need to know the libraries around the world gitu. Yang menurut saya pengetahuan itu akan membalikkan situasi. Siapapun pemberi tugas, siapapun yang punya statement bahwa library yang bagus punya Indonesia ini bisa jadi belum dibikin gitu. Ayo kita ke sana gitu. Nah, ini perlu ada sebuah kerendahan hatian sih juga. Menurut saya harus dimulai dari saya sendiri juga ya. Nggak bisa kita minta pemberi tugas, tapi ya I think we are like our own yang terus provoke inilah. Saya pikir at least dari Oma Library kan saya berjuang supaya setidaknya kita selalu bilang kalau di Oma Library masuk itu adalah sebuah kayak perasaan yang halus kalau kita pengen berkontribusi. Itu aja sih. Jadi sebagai saya Karena itu yang dibangun oleh ambience dari perpustakaan Omah Library ya. Yes. Jadi tadi yang bisa bermeditasi dan sebagainya itu membuat orang jadi ada keheningan, tapi juga ada keinginan untuk belajar, memikirkan dan sebagainya. Dan berdiskusi juga ya, Bu. Kadang-kadang di sana kan ketemu teman lama berdiskusi, tapi dia tahu kalau di sebelahnya ada orang, jadi dia ngomongnya nggak kenceng. Karena kedekat, padahal jaraknya cuma dekat gitu. Orang bilang library harus misalnya 2000 meter persegi. Enggak juga. Oma library itu kecil banget. Nggak gede. Itu 250 meter itu nggak nyampe. Cuma mungkin dia ke bawah, jadi mungkin lebih besar. Gitu. Jadi perasaannya. Jadi apakah kita perlu tempat yang besar? Enggak juga. Tapi ya mungkin kalau misalnya library itu bisa di banyak tempat, habis itu bisa skalanya nggak usah besar, takutnya mahal bikin satu. Tapi mungkin ada satu yang regional yang bagus. Menurut saya itu jadi satu hal advokasi yang bagus, di mana ada pelibatan library ya, librarian. Saya ingat di satu library barunya Finlandia di Helsinki, itu waktu dia hal-hal tertentu, itu malah ada choir di depan di tengah-tengah library-nya, choir Christmas at that time itu become the plaza. Jadi itu satu hal yang saya di Oma Library saya perlu bantuan. I'm not a hero, malah justru dengan skala sebesar gitu itu dibutuhkan loh. Maksudnya skala yang lebih besar itu dibutuhkan oleh banyak orang supaya mereka itu nggak sakit jiwanya. Coba ada library di kota tua misalnya, beda loh. Bangunannya kosong gitu. Coba library masuk di sana coba. Jadi yang penting itu nggak perlu bangunannya harus gede, megah gitu ya Kak. Iya. Tapi bagaimana aktivitas itu dibangun. Kan Aktivitas kerinduannya kan membaca, itu kan. aktivitas Aktivitasnya dibangun. Kerinduannya nggak perlu nunggu. Tapi library is very heart to heart and human basis gitu, bahwa orang perlu baca buku yang dia tuh bisa baca buku dapat pengetahuan, dia merefleksikan hidupnya, dia pulang bertempur di dunia nyata lagi. Jadi kerasa ya bahwa manfaat masuk ke perpustakaan itu emang berdampak ke dirinya sebagai tempat reflektif. Jadi nggak usah lama-lama gitu ya maksudnya, tapi mendapatkan apa yang dia cari kan. Aha moment, habis itu dia bisa sembuh lagi, oh ya I'm strong now. Jadi kita sudah, nah ini menulis ini bukan hal yang mudah, ya kan? Tidak semua orang suka membaca terus otomatis menulis. Jadi bagaimana kita mencoba merangkaikan tadi yang diusulkan oleh Mas Rich, how we start gitu kan? Jadi maksudnya setelah podcast ini kita ada sesuatu yang bisa dinyata, bisa dibagikan, bukan hanya melalui podcast. We have something gitu, mungkin buku itu mungkin sebagai advokasi juga untuk orang-orang gitu. Mungkin ada ide nggak kira-kira kemana kita setelah kita mengacu ke yang 3 tadi yang disebutkan? Oke, sebenarnya secara architectural ada 3 langkah besar. Yang pertama, you go to activate library di dalam local community.
library itu bisa jadi ruang diskusi, bisa jadi tempat Plato di mana dia tuh ada di market gitu, kayak ngobrol gitu. Habis itu berdasarkan buku bikin klub buku, sesuatu yang mikro, nggak harus jadi ruangan, tapi yang penting aktivitas membaca dan berefleksi. Itulah wujud library sebenarnya. Yang kedua, library become the school. Sekolah ini jadi penting karena aktivitas pendidikan dasar itu sebenarnya perlu buku ajar. Nah, bagaimana library itu bisa berisi tulisan dan bersahabat dengan para penulis, itu menjadi sebuah sekolah yang avant-garde yang baru. Nah, dari satu dan kedua. Yang ketiga adalah Hermitage. Bagaimana library dan penulisannya itu berkembang. Hermitage itu padepokan. Padepokan itu ada banyak tempat yang menjadi posisi-posisi community center. Seperti di Reggio Emilia, di Italian. Centernya itu dibikin oleh Lorenzo Megucci yang kemudian impact around the world. Nah, centernya ini perlu ada center yang baru, center yang baru, center yang baru, dan ini berkolaborasi. Supaya jadi lebih besar. Benar. Dan memang pentingnya peranan pemerintah untuk bisa mengakomodasi. Kita nggak bilang biaya dan anggaran. Please jangan itu. Karena suara itu lebih mahal dari anggaran. Gitu. Dan saya pikir energi-energi bakti dan batin dari para librarian itu begitu diaktifasi, itu akan menyebar jadi kebijakan yang sifatnya populis. Nah, disitulah perubahan yang diinginkan oleh Tan Malaka itu, kemerdekaan sesungguhnya terjadi. Library, sekolah, dan padepokan. Padepokan kan asalnya di desa. Iya, betul. Di kota nggak ada padepokan, kecuali injeksi ada orang-orang tertentu yang aktivasi di sana. Saya pikir itu satu keyakinan kali ya. Saya nggak bilang sebuah. Ya, itu betul. Tapi kalau kita bicara tadi yang padepokan segala macam, community center ya, sebenarnya di Indonesia akhir-akhir ini berkembang namanya taman bacaan masyarakat. Hanya kadang-kadang bukan nggak jelas. Kadang-kadang mereka lebih banyak mengadakan kegiatan itu yang tidak untuk membaca dan memikirkan dan menghasilkan sesuatu. Mereka lebih banyak misalnya lomba, misalnya lomba menggambar, bercerita dan sebagainya. Jadi memang saya setuju kegiatan itu harus juga dibangun di setiap tempat-tempat tadi ya. Nah, memang kita kehilangan banyak guru. Guru-guru kita sangat sedikit sekarang. Banyak pengajar, guru itu langka. Gitu. Dan saya sendiri kehilangan banyak guru juga yang saya kejar terus ilmunya, transkripkan, publish bukunya. Sosok-sosok yang bisa menyentuh hati kita itu semakin lama semakin sedikit. Seperti Romo Mangun ya. Ya, itu langka. Dimis orang-orang kayak beliau gitu. Saya selalu kalau ada pembangunan gereja ya, saya diminta untuk memberikan diskusi, saya bilang gereja di Indonesia mencapai sebuah standarisasi yang sangat rendah. Dan sangat langka figur seperti Romo Mangun yang bisa menciptakan sesuatu yang plural. Yang mencerminkan berbagai banyak identitas. Tidak melalui material yang mahal, tetapi dari sebuah komposisi yang kita bisa merasakan ini tuh very baik, climatic, tropical, tapi juga menunjukkan kekeriaan orang-orang yang tidak sempurna. Siapa kita manusia bisa menjudge bahwa itu harus sempurna. Nah, makanya Romo Mangun jadi satu sosok yang strategik tuh. Betul. Untuk selalu dibawa untuk menyadarkan orang, kamu jangan lupa ya harus jadi manusia. Jadi pesan kakak itu adalah bagaimana library itu bisa menjadi sebuah tempat yang untuk berdiskusi, memunculkan ide. Makanya perlu imajinasi yang terus dibangun agar suara-suara itu bisa keluar, tidak hanya dipendam, Kak. Kemudian bisa dituliskan karena itu merupakan bentuk suatu pengetahuan dari kita sendiri ya, yang tentunya harus dituliskan agar itu bisa menjadi warisan untuk penerus lah, maksudnya suara-suara gitu. baru ya. Iya, suara-suara baru yang pasti ada ide-ide baru. Luar biasa banget sih, Kak. Tapi memang tidak mudah mencari orang yang bisa menjadi leader untuk urusan kayak gini ya. Dan saya sih berharap dengan podcast ini mungkin Mas Rich bisa, mungkin kita bisa memperkenalkan misalnya dengan Perpustakaan Nasional atau kementerian-kementerian yang bersangkutan bahwa kita punya sesuatu yang untuk perubahan. Jadi nggak monoton, akhirnya juga seperti sekarang ini. Jadi ada sesuatu yang baru, yang segar, lebih meningkatkan martabat manusia di Indonesia. Ya.
Terima kasih sekali Mas Rich untuk berbagi pengalamannya, dan ada Ayu mau tambahin lagi nggak? Ayu mau ini aja, mau meminta pesan apa yang mau Mas sampaikan kepada para penonton Librarian POV? Kadang-kadang soal library dan kehidupan nyata orang-orang kebanyakan di metropolitan ya. Justru kita sungguh sangat berhutang banyak pada inspirasi yang muncul dari pinggiran gitu. Dan itu tidak banyak didokumentasikan gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang dicari-cari oleh dunia gitu. Jadi banyak kita kadang-kadang katanya ada 3 cerita ya, ada satu orang ada pohon buah, dia cuma lihat itu buahnya 1, 2, 3 gitu. Yang kedua dia ngelihat strukturnya. Yang pertama itu orang yang menghitung secara material. Orang yang kedua orang yang suka belajar, dia ngitung anatominya, ada tahunya ada berapa ini. Orang yang ketiga ini orang yang dicari-cari, orang yang mau mengalami. Langsung makan buahnya dia kerasa, oh ini enak ya gitu. Jadi mungkin satu hal yang dicari-cari bahwa Indonesia ini rasanya itu kaya, dan dari buku, dari library itu satu hal yang sangat strategis untuk kita merubah bangsa ini lebih baik, sama-sama lah. Oke, keren banget. Jadi kembali ke bangsa kita, menilik bangsa kita punya apa, tidak hanya keluar terus ya Kak ya. Oke, luar biasa, makasih ya Kak Rich. Terima kasih Rich ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Librarian POV. Bye.